Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ramawati. Salam sehat selalu. Menindaklanjuti tugas yang Ibu berikan, yaitu mencari gambar lembaga sosial, lalu memberikan penjelasan dan fungsinya. Aku membuat tugas ini dalam bentuk 2 versi, yaitu versi tulisan yang aku buat dalam karton ini, lalu versi lisannya itu aku presentasikan. Nah, alasan aku membuat video ini agar Ibu mengetahui bahwa aku paham apa yang Ibu tugaskan. Baik, untuk mempersingkat waktu, aku mulai aja ya Bu. Lembaga sosial. Di dalam masyarakat Indonesia yang heterogen, karena Indonesia memiliki banyak suku, agama, ras, dan budaya, terdapat berbagai jenis lembaga sosial yang mana satu sama lainnya saling berhubungan dan saling melengkapi kebutuhan masyarakatnya. Nah, lembaga sosial tumbuh karena kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan keteraturan kehidupan bersama. Nah, jika tidak ada lembaga sosial, maka kehidupan masyarakat akan kacau. Tidak ada lembaga sosial, hidup akan kacau. Macam-macam lembaga sosial itu ada 5. Ada lembaga keluarga, ada lembaga agama, ada lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga politik. Mari kita bahas satu persatu. Lembaga keluarga. Keluarga merupakan unit sosial yang terkecil dalam masyarakat, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Seperti di gambar ini, ada ayah, ibu, anak-anaknya. Ayah, ibu, dan anak-anaknya. Fungsi lembaga keluarga antara lain, pertama, fungsi reproduksi. Artinya, pernikahan diharapkan akan memberikan keturunan. Jadi, kalau orang menikah, pasti ingin punya keturunan. Lalu, fungsi proteksi atau perlindungan. Keluarga memberikan perlindungan fisik ataupun kejiwaan. Fisik itu jasmani dan kejiwaan itu rohani terhadap semua anggotanya, sehingga tercipta rasa aman dan proses-proses sosial yang terjadi di dalamnya dapat berjalan dengan harmonis. Jadi contohnya seperti ini ya. Orang tua menjaga anaknya, jangan sampai anaknya itu diculik atau diganggu oleh tetangga. Nah, kalau kakak menjaga adiknya, kalau ibunya lagi masak, ayahnya lagi kerja. Langsung kita fungsi ekonomi. Ayah berperan sebagai tulang punggung keluarga, bekerja mencari nafkah. Nah, namun terkadang pada masyarakat modern, ya masyarakat zaman sekarang ya, itu ibu pun ikut mencari nafkah untuk membantu perekonomian keluarga. Kerjasama yang baik antara ayah dan ibu dalam mengelola pendapatan menjadikan keluarga dapat memfungsikan ekonomi secara efektif dan efisien. Jadi kalau dulu ya, ayah bisa bekerja sendiri. Kalau sekarang kalau ayah doang yang bekerja, mungkin baru bisa ngontrak rumah ya. Tapi kalau ayah dan ibu bekerja, mungkin baru bisa beli rumah walaupun masih kredit ya. Nah, ada fungsi sosialisasi. Nah, keluarga merupakan sosialisasi pertama bagi anak atau sosialisasi primer. Nah, keluarga lah yang berperan membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan harapan orang tua dan dilatih serta diperkenalkan tentang norma-norma dan kehidupan sehingga mereka nantinya benar-benar siap untuk hidup bermasyarakat dan beradaptasi dengan orang lain. Jadi, norma-norma itu kalau di PKN ya, itu ada 4. Ada kesusilaan, kesopanan, agama, dan hukum. Nah, kalau orang tuanya mengajarkan norma-norma tersebut kepada anaknya, suatu saat anaknya bisa hidup bermasyarakat dan beradaptasi dengan orang lain. Tapi kalau orang tuanya tidak mengajarkan norma-norma kepada anaknya, maka anaknya itu tidak bisa hidup bermasyarakat dan tidak bisa beradaptasi dengan orang lain. Contoh ya, orang tuanya tidak mengajarkan untuk menghargai dan menghormati orang lain, maka kalau anaknya di sekolah, nanti dia tidak akan menghargai dan menghormati orang lain. Contohnya nih ya, kalau lagi main, kalau main maunya menang sendiri.
Kalau di kelas, kalau pelajaran, maunya dia aja yang benar kalau menjawab pertanyaan guru. Boleh nggak tuh? Nggak boleh. Seharusnya kalau orang tuanya mengajarkan menghargai dan menghormati kepada orang lain, nanti kalau di sekolah, kalau lagi main ya, anaknya sportif nantinya. Nah kalau di kelas, nanti kalau menjawab pertanyaan guru, anak itu mempersilahkan orang lain berbicara. Nah, fungsi afeksi atau kasih sayang, kalau dalam bahasa Inggris namanya love and affection. Nah, keluarga memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anaknya. Dalam keluarga, hendaknya kedua orang tua memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya tanpa membeda-bedakan. Maksudnya, orang tua itu tidak boleh menyayangi satu orang aja. Misalnya, nyanyinya ke kakak doang, atau sayangnya ke adik doang. Sayang dua-duanya. Nah, kalau orang tuanya menyayangi anak-anaknya, nanti suatu saat anaknya tidak akan memalak orang, membunuh orang, memukuli orang, tidak menyakiti orang. Karena anak itu sudah diajari kasih sayang kepada orang lain. Lalu fungsi pengawasan sosial. Setiap anggota keluarga saling mengontrol atau mengawasi satu sama lainnya karena setiap anggota keluarga bertanggung jawab dalam menjaga nama baik keluarganya. Nah, jadi contohnya nih ya, orang tuanya menjaga anaknya yang masih gadis nih ya. Jangan sampai anak gadis itu berzina. Kalau sampai hamil mereka, orang tuanya yang bertanggung jawab. Kalau anaknya laki-laki ya, kalau orang tuanya tidak mengawasi, nanti suatu saat anaknya akan memalak orang, membunuh orang, menyakiti orang, lalu memukul orang, memalak orang. Artinya orang tuanya harus tanggung jawab dia. Nah, kalau fungsi pemberian status, maksudnya melalui lembaga perkawinan, maka sepasang manusia akan mendapatkan status atau kedudukan yang baru di masyarakat. Secara otomatis mereka akan diperlakukan sebagai orang dewasa yang mampu bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, keluarganya, anak-anaknya, dan masyarakat. Jadi kalau misalnya orang udah menikah, dia bisa dianggap sebagai orang dewasa, mampu bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, anak-anaknya, keluarganya, masyarakat. Nah, fungsi dari status suami adalah sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan mencari nafkah. Sedangkan fungsi dari status istri, nah adalah sebagai pendamping suami dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Jadi yang dulu sebelum nikah, yang laki-laki single, perempuan single. Nah, menikah, laki-laki jadi suami, perempuan jadi istri. Nah, si laki-laki fungsinya yaitu memimpin dalam rumah tangga dan mencari nafkah. Sedangkan si perempuan yang jadi istri itu mendamping suami dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Nah, kalau suatu saat dia punya anak, anaknya juga dapat status. Kayak berupa jenis kelaminnya apa, urutan kelahirannya berapa, lalu hubungan kerabatannya dia berapa saudara, lalu status dalam suatu kelas sosial tertentu. Maksudnya seperti ini. A dan B menikah, punya anak yang C. Nah, ternyata A dan B itu kaya, berarti si C itu anaknya itu terlahir dari orang kaya. Nah, yang lain ya, misalnya A dan B menikah, punya anak yang C. Namun A dan B itu orangnya miskin, berarti si C, yaitu anaknya, statusnya adalah anak yang terlahir dari orang miskin. Nah, namun kalau si C itu giat belajar, rajin, berdoa, dan dia menjadi sukses besar, dan dia menikah dengan istri yang kaya, punya anak lagi, berarti anak dari si C itulah jadi status anak dari orang kaya. Jadi sosial itu bisa berubah. Nah, kan kita masuk ke lembaga agama ya. Nah, sekarang kita masuk ke lembaga agama. Oke. Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat untuk mengatur kehidupan rohani manusia yang telah dirumuskan dan dibakukan
agama lah yang menjadi pelopor dalam menciptakan tertib sosial pada masyarakat. Pendidikan agama menuntut individu untuk berperilaku baik terhadap sesama manusia, makhluk hidup lainnya, dan juga alam sekitar. Jadi kita harus berperilaku baik sama sesama manusia, sesama makhluk hidup, alam sekitar. Fungsi lembaga agama antara lain: pertama, sebagai pedoman hidup manusia, baik dalam kehidupan sebagai pribadi, dalam hubungannya dengan Tuhan, lalu dalam hubungannya dengan manusia lain, lalu dan hubungannya dengan alam sekitar, tata cara hubungannya. Jadi di agama kita belajar bahwa kita harus bisa berhubungan baik dengan sesama manusia, sesama makhluk hidup, dan alam sekitar. Nah, sumber kebenaran. Nah, memberitahu mana yang benar, mana yang salah, agar bahagia dan selamat dunia akhirat. Jadi kalau di agama diajari mana yang benar, mana yang salah. Nah, contohnya ya, aku kan muslim nih ya. Di agamaku harus sholat, ngaji, tidak boleh minum keras, tidak boleh makan makanan yang haram. Nah, itu diajarin loh mana yang benar, mana yang salah. Lalu pedoman pengungkapan perasaan kebersamaan. Di dalam agama diwajibkan berbuat baik terhadap sesama. Nah, maksudnya contohnya seperti ini ya. Kita berbuat baik pada orang lain ya, seperti ini. Kita menolong orang lain yang kesusahan. Seperti menolong teman yang terjatuh dari sepeda. Itu diajarin loh di agama. Nah, lalu pedoman keyakinan manusia berbuat baik selalu disertai dengan keyakinan bahwa perbuatannya itu merupakan kewajiban dari Tuhan, dan yakin bahwa perbuatannya itu akan mendapat pahala walaupun perbuatannya sekecil apapun. Contohnya nih ya, kita menolong kucing yang kakinya terjepit, kita tolongin, nah itu udah dapat pahala loh. Nah, lalu pedoman keberadaan yang pada hakikatnya makhluk hidup di dunia adalah ciptaan Tuhan semata. Jadi kita itu ciptaan Tuhan. Jadi kita punya agama ya. Jangan sampai kita gak punya agama. Lalu pedoman untuk rekreasi dan hiburan dalam mencari kepuasan batin melalui rekreasi dan hiburan, tidak melanggar kaidah-kaidah agama. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita pergi ke puncak gunung, kita pergi ke air terjun, kita pergi ke pantai. Nah, di situ kita belajar untuk mensyukuri ciptaan Tuhan. Nah, jangan lakukan hal-hal yang negatif ya, rekreasi negatifan. Contohnya gini ya, kita pergi ke klub malam, negatif itu. Lalu kalau sekarang kan era globalisasi ya. Nah, kalau kita kan boleh main HP. Namun kalau buat yang hal-hal yang gak benar, negatif itu hitungnya. Nah, ini contoh lembaga agama ya. Ini Islam ya, MUI. Ini Kristen ya, ada Katolik sama Protestan. Ini Hindu, ini Buddha, ini Konghucu. Dan ini tempat-tempat ibadahnya ya. Ada masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng. Nah, sekarang kita masuk ke lembaga ekonomi. Nah, sekarang kita masuk ke lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, lembaga ekonomi bertujuan mengatur bidang-bidang ekonomi dalam rangka mencari kehidupan yang sejahtera dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat, yaitu kebutuhan pokok demi kelangsungan hidupnya. Fungsi lembaga ekonomi antara lain: pertama, memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. Contohnya seperti ini ya. Kita membeli sayur mayur di pasar tradisional. Kita membeli susu, daging, buah-buahan di supermarket. Lalu memberi pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter. Nah, itu biasanya di daerah-daerah terpencil ya. Kalau sekarang nggak pakai uang. Nah,
Lalu memberi pedoman tentang harga jual beli ya, barang ya. Nah, di pasar tradisional kita bisa tawar-menawar harga, sedangkan di supermarket tidak bisa. Namun sudah ada ketentuan harga barang ya. Lalu memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. Nah, kalau usaha itu ada pengusaha, ada karyawan. Lalu memberikan pedoman tentang cara pengupahan. Jadi ini maksudnya cara si pengusaha mengupah karyawannya. Lalu memberikan pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja. Jadi kalau misalnya usahanya bangkrut atau karyawannya kurang layak, maka lakukan PHK-nya itu dengan cara yang baik ya. Lalu memberi identitas bagi masyarakat. Contohnya nih ya, buka restoran nih ya. Ada si pengusaha, ada karyawannya. Nah, karyawannya itu bisa jadi kasirnya atau pembungkus makanan atau sebagai pelayan. Nah, sekarang kita masuk ke lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan formal yang kayak seperti TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Nah, seperti ini ya, yang formal sekolah nih. Nah, maupun non formal. Non formal itu seperti kursus, kayak kursus nari, kursus piano, kursus memasak, kursus menjahit. Nah, seperti ini yang kursus yaitu non formal ya, yang memasak nih. Lalu ada yang khusus. Yang khusus itu kayak sekolah berkebutuhan khusus, kayak SLB gitu. Nah, yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Nah, lembaga ini merupakan lanjutan setelah lembaga keluarga. Jadi seharusnya ya, habis lembaga keluarga adalah lembaga pendidikan. Nah, fungsi lembaga pendidikan itu ada dua. Ada yang manifest, yaitu fungsi yang tercantum dalam kurikulum sekolah. Lalu ada fungsi laten, yaitu fungsi yang tidak disadari. Aku bahas dulu yang manifest ya. Pertama, mempersiapkan anggota masyarakat untuk siap bekerja dan mencari sekolah. Maksudku ya. Nah, jadi kalau kita bersekolah, nanti suatu saat kalau kita udah besar, kita siap untuk mencari nafkah dan bekerja. Nah, lalu mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. Maksudnya seperti ini ya. Di sekolah dia ranking 1. Nah, itu puas bagi dirinya, tapi juga bagi kepentingan masyarakat juga. Atau dia bisa memasak karena kursus memasak. Nah, itu juga kepentingan masyarakat. Jadi nanti suatu saat orang yang kursus memasak, jadi suatu saat dia buka restoran. Jadi masyarakat bisa menikmati masakannya. Nah, lalu melestarikan kebudayaan masyarakat. Jadi seperti contohnya ada pelajaran seni budaya. Jadi anak-anak diajarkan budaya-budaya Indonesia. Jadi jangan terpengaruh dengan budaya luar. Seperti kalau sekarang ya, Korea ini yang trending super hot nih. Nah, lalu menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dan demokrasi. Contohnya seperti ini ya. Aku lagi presentasi nih ya. Aku sedang belajar berani tampil di depan orang banyak. Lalu contohnya kita juga bisa berorganisasi. Jadi kita bisa berdiskusi nih, kayak menghargai pendapat orang lain. Kita boleh juga berpendapat. Lalu kita mencari solusinya bersama-sama. Nah, fungsi laten atau fungsi yang tidak disadari. Pertama, mengurangi pengendalian orang tua. Dan di sekolah itu yang berperan adalah gurunya. Jadi kalau di rumah ya, yang 24 jam itu orang tua. Tapi kalau di sekolah itu gurunya, tapi biasanya nggak 24 jam. Pada umumnya ya. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya IPS gurunya sejam, MTK gurunya sejam. Itu. Lalu mempertahankan sistem kelas sosial. Nah, sekolah diharapkan dapat menghilangkan perbedaan kelas sosial berdasarkan status sosial peserta didik di masyarakat. Nah, maksudnya seperti ini ya.
di sekolah itu tidak membandingkan mana orang kaya, mana orang miskin. Dan guru itu tidak membandingkan siapa yang kaya, siapa yang miskin. Guru itu semua sayang semua murid. Dan setiap peserta didik seragam. Nih, seperti ini yang aku pakai ya. Jadi tidak membandingkan satu sosialnya itu. Lalu memperpanjang masa remaja, yaitu menunda masa dewasa ya. Jadi di sekolah kita belajar dan bermain bersama teman yang bersumuran dengan kita. Tidak bermain dengan orang yang dewasa. Ada juga yang positif, tapi ada juga yang negatif. Misalnya, kita berteman dengan orang dewasa, tapi dewasa itu suka narkoba. Nah, bahaya lah bagi kita sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke lembaga politik. Lembaga politik adalah suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan masyarakat. Nah, lembaga politik merupakan keseluruhan tata nilai dan norma yang berkaitan dengan kekuasaan. Nah, lembaga-lembaga politik yang berkembang di Indonesia ada MPR, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, DPR, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, lalu ada DPD, yaitu Dewan Perwakilan Daerah, ada pemerintah daerah, lalu ada DPRD Provinsi, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Lalu ada juga partai politik. Nah, secara fundamental atau secara mendasari, nah, lembaga politik itu fungsinya untuk mengatur dan membatasi setiap aktivitas politik dalam masyarakat. Nah, fungsi lembaga politik lainnya seperti ini: memelihara ketertiban di dalam negeri. Lembaga politik memiliki fungsi untuk memelihara ketertiban di dalam masyarakat dengan menggunakan wewenang yang dimilikinya, baik secara persuasif atau penyuluhan maupun secara koerasif atau kekerasan. Contohnya seperti ini ya, yang persuasif dulu ya. Ber-KB ini ya. Nah, pemerintah cara untuk memberitahu kepada masyarakat untuk ber-KB itu pakai persuasif atau penyuluhan. Jadi ngajaknya baik-baik ya. Lalu kalau yang koersif atau kekerasan, contohnya seperti ini. Ada demo besar-besaran sampai membakar gedung. Otomatis datanglah para polisi dan tentara. Itu disuruh oleh lembaga-lembaga politik. Kalau menyuruh pada anak-anak yang demo tersebut, kalau mau demo damai-damai aja ya. Nah, lembaga politik bertindak sebagai penegak hukum yang menyelesaikan konflik yang terjadi di antara anggota masyarakat secara adil, sehingga anggota masyarakat dapat hidup dengan tentram. 2. Mengusahakan kesejahteraan umum. Nah, lembaga politik memiliki fungsi untuk merencanakan dan melaksanakan pelayanan sosial serta mengusahakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat seperti pengadaan dan distribusi sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Contohnya seperti ini ya. Ada daerah di Indonesia terkena bencana. Nah, lembaga-lembaga politik akan memberikan donasi kepada daerah yang terkena bencana tersebut. Nah, dikumpulkan dana donasi dari masyarakat dan dibantu pemerintah, lalu dikirim ke daerah yang terkena bencana tersebut. Nah, contoh lembaga politik gambarnya seperti ini. Ada DPR yang lagi rapat, lalu ada juga gambar Presiden Joko Widodo dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Jadi kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Saya Nabila Dirani dari kelas 78 SMP 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.